banyak isu Anies akan dijegal. Malahan kata Mahfud MD, awas dari dalam. Apa maksudnya? Apakah memang ada indikasi dari 3 partai, Demokrat, PKS, atau Nasdem, akan ada usaha dari dalam? Maksudnya penjagaan dari dalam, atau ini istilah Mahfud MD aja? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Sepertinya tidak percaya ya kalau penjegalan itu dari dalam. Tetapi ini disebut Mahfud MD. Bagaimana sebenarnya? Ayo kita baca di beberapa media, selanjutnya kita analisa, kita kupas, dan selanjutnya kita berikan solusi. Pertama kita baca di Detik News, Mahfud wanti-wanti Anies dijegal koalisi sendiri. Nasdem bilang begini. Langsung direspon. Kemudian di Detik juga, Demokrat jawab Mahfud, isu penjegalan Anies tak muncul dari ruang hampa. Wah, ini kan muncul setelah semuanya terbelalak ada Jokowi cawe-cawe Pilpres 2024. Nah, itu istilah itu muncul, kemudian Anies Baswedan minta hal ini ke kader dan relawan. Yang seakan-akan relawan, maksudnya seakan-akan ada yang mau menjegal dari luar, tapi malahan oleh Mahfud MD dari dalam. Kemudian kita lihat juga di Merdeka, Mahfud ke Anies Baswedan usahakan pendukungmu kompak, tidak dijegal internal sendiri. Ini kok semuanya ngomong gitu sih. Selanjutnya di Liputan 6, video Anies Baswedan temu SBY di Pacitan bahas Cawapres. Ayo kalian memilih yang mana? Ya tentunya yang pertama dan kedua. Mahfud wanti-wanti Anies dijegal koalisi sendiri, Nasdem bilang begini. Menko Polhukam Mahfud MD berpesan kepada poros koalisi pendukung Anies Baswedan kompak supaya tidak dijegal oleh internalnya sendiri. Nasdem kembali mengungkit piagam deklarasi yang telah ditandatangani oleh masing-masing ketua umum di Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Untuk diketahui, wanti-wanti Mahfud itu disarankan agar merespon kekhawatiran Anies Baswedan soal penjegalan usai Presiden Jokowi menyatakan akan cawe-cawe demi bangsa dan negara. Ini yang menjadi kata kuncinya, yang kekhawatiran itu hal yang biasa, itu manusiawi karena banyak hal yang dialami oleh Anies dalam perjalanan dia sebagai katakanlah baca pres, dan saya pikir ada yang disampaikan oleh Pak Mahfud itu adalah suatu jawaban, suatu penegasan bahwa isunya tidak ada upaya penjegalan, kata Waketum Nasdem Ahmad Ali. Jadi Ali membungkit koalisinya telah menekan piagam deklarasi koalisi. Dia menyinggung poin soal cawapres yang disepakati diserahkan sepenuhnya kepada Anies. Mantan ketua fraksi Partai Nasdem DPR ini menilai tak akan ada kekhawatiran soal penjegalan Anies dari internal. Apabila di partai pengusung berkomitmen dengan isi piagam tersebut, namun dia menduga bisa saja Anies terjegal apabila ada partai yang mengingkari perjanjian tersebut. Itu clear. Jadi kecuali kalau ada partai yang kemudian menginginkan piagam itu, maksudnya mengingkari piagam itu.
Sebelumnya, Mahfud MD merespon kekhawatiran Anies Baswedan soal penjagalan usai Presiden Jokowi menyatakan akan cawe-cawe demi bangsa dan negara. Mahfud menepis kekhawatiran Anies. Tidak ada penjagalan isu politik. Itu bagian dari pihak. Jadi Mahfud MD ini maksudnya gimana ya? Jadi tidak ada penjagalan isu politik, itu bagian dari perlombaan kontestasi politik yang mengatakan ini dijegal. Mungkin biar pendukungnya muncul atau mungkin biar yang milih sedikit, poros koalisi pendukung Anies kompak supaya tidak dijegal oleh internalnya sendiri. Oh, ini panjang nih penjelasannya. Kemudian kalau kita melihat di tempat lain, Demokrat jawab Mahfud itu penjagalan. Oh, ini kaos. Oh, ini. Jadi kita lihat sebentar. Isu penjagalan Anies tak muncul dari ruang hampa. Apa maksudnya ini? Berbagai daya dan upaya terus dilakukan untuk menjegal Mas Anies tak berlayar, termasuk mengganggu 3 partai politik pengusung. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Menarik ketika membandingkan antara kalimat dari Pak Jokowi bahwa beliau akan cawe-cawe. Tapi di sisi yang lain, Jokowi cawe-cawe Pilpres 2024 dan Mas Anies waktu itu langsung merespon untuk kadernya siap-siap untuk hal ini, tapi Mahfud MD mengatakan tidak ada penjegalan dari luar. Ini menarik. Sebenarnya bagaimana menurut analisis saya? Pertama, bahwa penjegalan itu bisa saja terjadi dari internal ataupun eksternal. Jadi di sini kalau menurut saya bisa saja terjadi dari eksternal dan internal. Tetapi kalau misalkan dari internal, hal ini akan terjadi jika mereka memang melakukan penggagalan atau ada sesuatu yang menarik. Tetapi hal ini biasanya akan ditinggalkan oleh publik. Jadi orang yang berjanji duluan, apalagi membuat misalkan Mas Anies atau siapapun, itu menurut saya komitmennya kurang. Jadi bisa saja terjadi, tapi akhirnya akan mendapatkan blacklist dari rakyat. Tapi apakah yang disampaikan Prof. Mahfud MD itu juga terjadi? Yang kedua, menurut saya bisa saja terjadi. Jadi penjegalan dari dalam itu bisa saja terjadi. Tetapi sangat kecil kemungkinan. Yang berpotensi besar kemungkinannya adalah penjegalan itu dari luar. Sebetulnya bukan masalah ketika Pak Jokowi mengatakan Jokowi cawe-cawe Pilpres 2024, Anies Baswedan minta hal ini ke kader dan relawan. Jadi sebenarnya bukan keberadaan Pak Jokowi, tetapi bisa saja ini terjadi. Mengapa? Ya di dalam kontestasi itu kan hal yang normal. Sehingga ketika sebetulnya penjegalan itu bisa saja terjadi dari manapun, hanya kalau internalnya sudah kuat, para pendukungnya sudah kuat, maka penjegalan itu tidak mempunyai arti. Begitu juga misalkan pemerintah, rezim mau menjegal, itu menurut saya tidak berarti. Karena apa? Mereka sudah kuat. Kecuali misalkan yang dilakukan oleh misalkan Pak Muldoko. Selanjutnya beliau menang dan kemudian Partai Demokrat tidak mendukung Mas Anies. Itu penjegalan yang membahayakan dan itu bukan dari dalam, tapi memang sebuah skenario yang luar biasa. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Sehingga melihat dari ini semuanya, menurut saya Mas Anies tidak perlu takut, Partai Nasdem, Demokrat, PKS tidak perlu takut, jalan terus saja.
bahwa potensi ancaman dari luar itu iya, mungkin ada. Begitu juga dalam bahasanya cawe-cawe pilpres dari Pak Jokowi itu mungkin ada, tapi menurut saya bukan dalam hal intervensi seperti Mas Anies itu. Menurut saya kok agak kecil kemungkinan ya. Tetapi bahwa seandainya ada direkayasa misalkan, dan hubungannya dengan yang signifikan, misalkan 3 partai itu gagal bukan karena internalnya, bukan karena, tapi kemudian dicekal oleh kekuatan, misalkan pemerintah, bisa saja itu terjadi. Tetapi kan ini belum terjadi. Jadi kemungkinan itu ya bisa saja terjadi. Semua, everything is possible. Hanya kalau sekali lagi Mas Anies kuat, Partai Demokrat, Nasdem, PKS kuat, penjagalan itu tidak mempunyai arti. Bahkan akan menjadikan stamina besar bagi Mas Anies dan tim untuk meraih kemenangan. Jadi penjagalan internal eksternal itu tidak mempunyai arti kalau mereka tetap kuat, kecuali ada sebuah skenario yang selanjutnya 3 partai itu menjadi tidak bisa berbuat apa-apa, tapi publik akan berkomentar keras tentang hal ini. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.